dulu ya, suaranya jelas. Tes cek, kedengaran? Baik ya, pakai ini dulu biar suaranya jelas. Teman-teman kita, hari ini kita pelajaran PAI. Apa itu PAI? Nah, pada pertemuan hari ini di pelajaran PAI, Pak sudah menyiapkan materinya. Baik, sudah kita siapkan proyektor InFocus. Sebagaimana kalian lihat di layar InFocus, materi kita hari ini apa nak? Nah, kita akan belajar tentang Fathu Mekah. Ada yang sudah pernah dengar Fathu Mekah? Belum? Nah, baik, nanti akan kita bahas bersama-sama ya. Namun sebelum lanjut, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan pimpin doa. Mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, Pak lupa tadi mau bertanya. Hari ini apa kabarnya kalian? Baik ya. Baik. Kita alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga untuk hari dan seterusnya ya. Baik anak-anak, untuk materi kita hari ini yaitu Fathu Mekah. Di dalam Fathu Mekah nanti ada beberapa materi yang akan kita bahas, ada poin-poin yang akan kita bahas. Namun sebelumnya Pak mau cek dulu kehadirannya ya. Pak cek dulu, coba. Wais, Patan, Gabriel, Ardea, hadir semua ya. Nah, baik. Terima kasih kalau hadir semua. Anak-anak, hari ini sebelum kita mulai, Pak ada ice breaking dulu. Tahu nggak ice breaking? Ya, untuk untuk memfokuskan kita dalam belajar, tes fokus dulu. Dan semuanya silakan berdiri, nak. Berdiri ya. Kita ice breaking dulu. Pak pernah ajarkan ice breakingnya tentang tepuk tangan. Oke, kita mulai ya. Kalau Pak bilang siang, kalau Pak bilang pagi, tepuk tangannya ke kanan. Kalau Pak bilang sore, tepuk tangannya ke kiri. Kalau Pak bilang malam, jangan tepuk tangan. Oke ya, siap? Pagi, sore, malam. Ah, masih ada. Ulangi lagi ya, pagi, sore, malam. Oke, kita lanjut agak cepat. Pagi, sore, malam. Kita acak. Sore, malam. Kita acak lagi. Malam, pagi, sore. Oke, bagus. Silakan dulu. Terima kasih. Kita dulu. Oke, lanjut. Nah, anak-anak, pada pembelajaran kali ini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu adalah tujuan yang ingin tercapai saat proses pembelajaran. Untuk pembelajaran hari ini, yang pertama peserta didik mampu menceritakan kisah Fathu Mekah. Jadi sekali lagi ada dua tujuan pembelajaran ya. Yang pertama kalian harus bisa menceritakan tentang Fathu Mekah. Yang kedua harus bisa menerapkan nilai. Coba Wais, tahu nggak nilai Wais? Ayo, Patan, Wais. Yang kedua, nilai luhur itu hal-hal yang baik, yang positif. Gabriel, sebutkan satu nilai terpuji yang baik. Aku misalnya, maaf, ya. Taat kepada Allah. Oke, bagus. Nah, itu diantara yang namanya nilai terpuji. Kita disebut juga nilai luhur.
Oke, sebelum lanjut Pak mau bertanya nih, pernahkah kalian memaafkan seseorang yang pernah menyakiti kalian? Pernah? Misalnya ada teman yang menyakiti kalian, entah itu membuli dengan perkataan atau dengan perbuatan. Nah, kemudian besoknya teman itu datang kepada kalian minta maaf. Nah, pernah ya, pasti ada yang pernah. Coba kira-kira bagaimana sikap kalian saat itu? Apakah memaafkan atau tidak memaafkan? Maafkan. Atau mungkin ada yang sorry tae. Sorry baik, aku sakiti kau minta maaf. Tidak ya. Nah, apa hubungannya nak? Nah, ini hubungannya nanti di pertanyaan ini akan ada hubungannya dengan materi kita Fathu Mekah. Sekarang buat kelompok. Oke, sudah ya, kalian sudah dibuat kelompok sebagaimana yang telah diatur. Nanti kelompok ini gunanya untuk berdiskusi. Nanti kalian akan berdiskusi tentang Fathu Mekah. Kemudian nanti setelah diskusi kalian akan mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, siap nak? Oke, yang punya coba jawab. Siap? Apa siap? Siap. Oke, bagus. Next, Fathu Mekah. Nah, sebagaimana kalian lihat di layar, Fathu Mekah. Fathu Mekah berarti pembebasan kota Mekah. Apanya arti Fathu Mekah? Pembebasan kota Mekah. Nah, pembebasan dari apa? Nah, dari kekuasaan kaum kafir Quraisy. Jadi dulu itu nak, kalian pernah dengar istilah hijrah? Hijrah itu artinya pindah dari mana ke mana? Nah, dari Mekah ke Madinah. Nabi Muhammad itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Kenapa? Ada yang tahu? Karena ada gangguan dari orang kafir Quraisy. Jadi waktu itu Nabi Muhammad dikejar-kejar, disiksa, begitu juga pengikutnya. Akhirnya mengungsikan diri atau hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, setelah beberapa tahun di Madinah, Mekah itu dikuasai oleh kaum kafir Quraisy. Nah, setelah beberapa tahun Nabi Muhammad mau datang ke Mekah lagi, mau ibadah haji, tidak diperbolehkan. Akhirnya Nabi Muhammad membawa pasukan. Nah, itulah terjadi namanya Fathu Mekah. Next. Perhatikan video berikut ini. Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Awal bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijriah, Nabi Muhammad bersama 1.400 sahabatnya bergerak menuju Mekah dalam rangka menjalankan ibadah umrah. Rombongan besar tersebut membawa 7 ekor unta sebagai mantuan. Para sahabat Nabi sangat antusias mengikuti perjalanan ke Mekah, terutama kaum muhajirin yang telah lama meninggalkan kota kelahirannya. Namun, perjalanan mereka terhenti di wilayah Hudaybiyah, 22 km arah barat kota Mekah. Di Hudaybiyah, beberapa orang tua serta tentang keluar rombongan Nabi datang ke Mekah. Utusan Nabi Muhammad menjelaskan bahwa kedatangan mereka bukan dalam rangka menyeruak kekerasan. Oke, sudah berhasil. Sudah dilihat videonya, sudah diamati. Kira-kira paham nggak apa isi video tersebut? Apa? Tentang perjanjian. Oke, sekarang saatnya kalian membaca lebih lanjut literasi kalian tentang Hudaybiyah. Ini perhatikan ya. Nah, sekarang saatnya berdiskusi. Nah, baik Pak, ada RKPD untuk kalian diskusikan nanti ya. Silakan di pelajari, kemudian nanti didiskusikan ya. Salah ya. Nanti didiskusikan, kemudian nanti ada permasalahan yang harus kalian pecahkan bersama-sama di kelompoknya masing-masing. Oke, silakan ya. Nah, di situ ada yang pertama, nilai-nilai luhur apa saja yang dapat diambil dari kisah Fathu Mekah.
Jadi tadi di awal tadi sudah Pak jelaskan kisah Fatu Mekah tadi ada nilai. Tadi sudah dijawab oleh Gabriel. Gabriel apa tadi Gabriel? Salah satu nilai baik itu pemaaf. Kalau yang tadi taat kepada Allah. Nah sekarang kalian harus mencari nilai luhur di dalam kisah Fatu Mekah. Ada nilai apa saja? Kemudian yang kedua, contoh nilai luhur tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari kalian apa contoh nilai tersebut ya? Bisa dipahami? Baik, silakan berdiskusi. Oke, gimana kelompok dua? Oke, silakan catat ya. Silakan ya. Di sini nomor 2 nilai-nilai yang bisa saja di nomor 3 nanti disebutkan contoh-contoh bagaimana ya. Kelompok 1 sudah dikerjakan? Di nomor 1 itu kalian disuruh mencari nilai tersebut yang ada di dalam kisah Fatu Mekah. Yang kedua contoh-contohnya bagaimana cara kehidupan kalian sehari-hari ya. Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, sekarang saatnya presentasi. Ayo presentasikan hasil. Siapa yang presentasi duluan? Baik, kelompok 2, silakan duluan ya. Baik anak-anak, kalian sudah presentasi, sudah diskusi dan sudah presentasi, sudah berjalan lancar. Sekarang evaluasi nak. Baik dari beberapa diskusi atau presentasi yang telah terlaksana, apakah ada tanggapan untuk kelompok lain? Baik, kelompok 1 untuk kelompok 2 apa tanggapannya? Ada yang kurang apa misalnya? Suaranya ada yang ketawa dan suaranya katanya kurang kuat. Jadi pas presentasi itu suaranya ditambah ya. Jadi pas presentasi jangan pelan suaranya, kemudian dikeluarkan lagi jangan keras. Karena anak-anak untuk kesimpulannya, apa kira-kira bisa disimpulkan dari kegiatan kita hari ini? Yaitu tentang Fatu Mekah. Yang pertama, Fatu Mekah itu terjadi karena pelanggaran apa? Perjanjian Hudaybiyah oleh kaum kafir Quraisy. Nah, perjanjian Hudaybiyah tadi salah satunya tidak boleh berperang selama 10 tahun, malah dilanggar oleh Quraisy. Ini terjadilah Fatu Mekah. Di dalam Fatu Mekah ada kisah istimewa. Di dalam Fatu Mekah ada kisah istimewa, yaitu diantaranya Nabi Muhammad memaafkan kaum Quraisy. Bahkan pengkhianat pun yang dulu itu dianggap adatnya kalau ada pengkhianat dihukum mati, tapi oleh Nabi Muhammad malah dimaafkan, tidak jadi hukum mati. Nah, ini adalah sebuah kejadian istimewa ya. Baik anak-anak, sekarang refleksi. Anak-anak, dari kegiatan kita yang sudah berjalan ini bagaimana perasaan kalian anak? Nah ya, alhamdulillah.
kedepannya akan lebih bagus lagi pembelajaran kita. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Apa ada pendapat untuk kedepannya bagaimana pembelajaran kita nak? Apakah misalnya kurang video atau kurang materi atau kurang tugas? Ada yang mau ditambahkan? Kurang peserta. Ya nanti kita tambahkan lagi ya. Dan kelas penuh untuk pesertanya banyak. Baik anak-anak, itu saja pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kedepannya kita akan bertemu lagi untuk materi selanjutnya. Sebelum ditutup, silakan ditulis dulu nak tugas untuk pertemuan di pertemuan selanjutnya. Silakan. Siap? Baik, catat ya. Tuliskan bagaimana kalian akan mencontoh. Tuliskan bagaimana kalian akan mencontoh sikap Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Sebutkan bagaimana kalian akan mencontoh sikap Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nanti pertemuan di minggu depan ya harus dikumpulkan. Kalian kerjakan di rumah dan nanti minggu depan kalian kumpulkan. Oke. Nah, baiknya untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, kita akhiri bersama-sama dengan melafalkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri, mohon maaf, tidak hidayah wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.